Boleh nih, kapan-kapan ngecast selalu sama Kolis. Atau jangan ngecasnya di acara Munten beneran aja. Oh. Itu Yosepin melotot. Gitu. Hati-hati nih Kolius. Dan kita udah melihat tentunya Geek Farm yang memberikan pressure di area awal untuk Arcusena sehingga Warlord mau ngomong harus balik. Berarti Aethernya masih dengan Akai, tapi dia bakal langsung menjadi panda yang nakal karena nyolong ke arah orange dari Geek Farm Junior. Yap, karena dibalikin juga tuh, mau dicolong lagi walaupun sebenarnya udah mulai datang dari Bocili Boy. Dia peka banget ya kan ngelihat dari extortnya dan retribution dipakai, tapi Stampede-nya ternyata connect. Extortnya tadi ketarik, sempat nahan beberapa damage Tara, tapi dia masih punya charge untuk sedikit mundur ke arah belakang dan dibantu sama Cyclone Eye. Iya, sehingga membuat orange-nya akan bertukar 1-1 saja ya. Dari kedua belah tim kali ini sebenarnya udah bagus tadi menurut aku dari Bocili Boy. Dia nangkep satu pemain itu dengan stampede-nya yang sebenarnya kalau tadi ketarik mungkin nggak akan keambil dari orange-nya, tapi ternyata retribusi dari Exort ini masih on point. Betul, jadi masih sabar lagi ya Mo ya, pelan-pelan dulu. Karena objektifnya sebentar lagi bakal spawn di menit kedua ini, yaitu Turtle yang pertama. Tinggal gimana caranya, biasanya sih Aider gak pernah takut ya, karena dia punya heavy spin. Jadi kalau seandainya jungler dari Geek Farm Junior ini mencoba untuk melakukan kontes, let's say dari seorang Balmond, dia bakal menjauhkan Balmond. Tapi dia harus berhati-hati, karena Balmond punya lethal counter serta retribution. Itu seakan-akan kayak ada 2 retri yang bakal dikeluarkan sama si Balmond itu sendiri. Benar banget. Dan kali ini dari Banana mencoba untuk loncat dengan Demonic Force dan akan menjadi first blood untuk Geek Farm sendiri. Dan sementara 3 pemain bahkan tertarik begitu saja. Aether masih dengan retribution yang sangat on point. Kali ini heavy spin yang connect, namun ternyata pemain-pemain dari Geek Farm tidak ada yang tumbang. Betul, tapi Geek Farm udah dapatnya 1 point kill nih. Iya, ya kan? Karena makanya. tadi Poviusnya Banana mencoba untuk ada di lini depan, nge-cover supaya Balmond gak masuk ke Turtle. Jadi 1 experience tukar sama Turtle, ya win-win solution lah untuk kedua tim. Yes, dan ini Bocili Boy yang mau coba untuk bermain nakal. Ini pemain dari Arcusena, mereka memang gak ada takutnya sama sekali ya. Mereka mau coba untuk merusuk ke area jungle ini. Pokoknya landingnya si Rensa ini diganggu. Jangan sampai kayak Rensanya ini bisa dapetin gold, bisa dapetin level cepet. Karena goldnya bakal dari jungle-jungle ini bakal dimakan-makannya sama pemain-pemain Arcusena. Dan bahkan Pranata di sini udah mulai sepertinya bakal di cover oleh pemain dari Arcusena. Karena Warlord bersama dengan Bocili Boy udah mulai terlihat di area bawahnya. Sementara Yovian udah mulai melihat juga rotasi yang dibawakan Arcusena dan langsung ditabrak begitu saja. Boy Cuy mencoba untuk mengusir dengan area Bad Fist dan juga Bad Impact ke arah pemain dari Arcusena. Sehingga eksekusi yang mau dilancarkan sama Arcusena ini tidak jadi kok. Betul. Mau gak mau mundur lagi, setup ulang lagi, karena kalau sampai mau dipaksakan itu bakal terlalu berbahaya. Mengingat juga dari Geek Farm Junior sebenarnya mereka punya Rafaela Mo. Holy Healing itu bakal nambahin movement speed enak banget. Jadi kayak untuk engage maupun disengage itu kayak sprint gratis dalam durasi yang ya jelas lebih kecil daripada sprint. Tapi Pranata harus berhati-hati karena ini weakness point yang bisa dipecahkan sama Renza dengan cukup mudah tentunya, meskipun ada Bocili Boy yang bisa nge-cover dia. Tapi masalahnya kalau Pranatanya tumbang sama aja bohong. Betul, karena kalau sampai tumbang itu bakal berbahaya. Tapi lihat bahkan sekarang Warlord, Holy Baptism-nya untungnya tadi dihindari sama seorang Warlord sehingga dia pun masih bisa survive, tapi harus buang 1 resource yang lumayan cukup berharga, yaitu Flicker. Iya, Flicker yang harus menunggu sampai 2 menit ke depan nih untuk Warlord sendiri, karena dia nggak akan bisa lari ya dengan cukup mudah meskipun dia punya 1 dash ya kok ya dari Jiren sendiri. Tapi kali ini lihat pemain dari Arcusena mereka udah mulai berfokus terhadap satu buat turtle-nya dan heavy spin mulai dibuka begitu saja. Aether masih bisa untuk mendapatkan turtle-nya dan bahkan dari Exot kali ini yang bakal coba dikejar begitu saja. Ada Banana yang langsung loncat ke belakang, tapi ternyata dari seorang Adam harus terjepit antara 4 pemain dari Arcusena dan merelakan nyawanya tumbang di tangan Arcusena. Tapi Rensanya weakness point open. Dia mencoba untuk melakukan crossbow Octang. Bocili Boy ditabral balik. ke arah belakang Sanguine Claw. Connect ke arah 3 hero bahkan di combo dengan Holy Baptism. Tapi lihat Bad Impact-nya belum cukup untuk menumbangkan Warlord sehingga dia pun masih bisa survive. Tipis betipis Geek Farm, mereka melihat adanya potensi yang bisa didapetin sama Renza. Inisiasi yang bagus dengan adanya 1 buah crossbow Octang langsung di follow up cepet banget dari Vian dan juga dari seorang Abu Cuy. Jadi sabar dulu lagi ya Mo ya. Iya. Pelan-pelan lagi. Kerat juga nih. Ini RRQ ini kayak biasa ya, di atas menit 5 dia udah mulai cari point kill objektif. Dan itu terbukti. Walaupun tadi Rensa sebenarnya yang nge-initiate duluan dengan cara open weakness, dia menggunakan crossbow tank dan terjadi combo tuh Sanguine Claw plus adanya Holy Baptism. Iya, dan ini cukup berbahaya sih dari Geek Farm karena
yang seremnya mereka tuh bisa tiba-tiba loh kayak datang rame-rame gitu loh. Spin. Dibuka. Sudah mulai di pop up dan adanya blessing duet menuju ke arah Rensa. Rensanya tumbang beserta juga dengan Tian. Tapi lihat Aboy cuy mulai pop up di sana Batfish-nya dan Aider dalam darah yang sekarat masih bisa dihindari dengan headbutt. Tapi Exort dengan Cyclone Sweep apakah bakal mengejar? Ternyata tidak, dia lebih milih untuk nyelamatin outer bottom turret. Wow, Aether sih gila banget sih. Dia tahu ada minion satu yang lagi mukulin turret, makanya tadi dia nggak ambil jalur keluar itu ke kiri, tapi dia ke bawah. Bakal coba Bocili Boy dikejar. tahu. Dan Bocili Boy hampir aja ya kok ya. Dan kali ini Banana yang bakal coba dirusuh oleh seorang Adam kali ini dengan ada satu Inferno yang di pop up. Mencoba untuk merusuh ke arah purple buff dari seorang Aether, namun masih bisa di cover dengan sangat baik oleh kedua pemain. Aidernya masih ya udah santai aja dia mah ya. Buff cari tuh. Kalau udah turtle spawn pokoknya gas aja lah gitu karena dia punya heavy spin. Walaupun Exort ada lethal counter dan juga adanya retribution ya, tapi yang harus dihati-hati adalah heavy spin sebenarnya. Karena dari tadi tuh Aider gaya mainnya adalah heavy spin jungler lawan supaya dia nggak bisa retri dan Aidernya pakai retributionnya on point. Betul. Jadi kayaknya memang jawaban ketika Aider pakai AK itu gigi gak sih? 1v1 situation tuh. What tiba-tiba langsung tumbang dari seorang Rensanya karena memang dari kedua pemain sudah low dan lagi-lagi Aether. Heavy Always spin kayak yang gitu. selalu dikeluarkan bener-bener pattern yang sama ya kok ya. Betul. Pattern yang sama dan heavy spin dia sebenarnya nggak ngusir terlalu jauh. Karena dia tahu dia harus pakai retribunya ke arah turtle. Yes, at least ada yang bisa untuk memberhentikan heavy spinnya Aider dan jawaban satu-satunya sebenarnya sih Digi atau hero yang bisa ngejauhin let's say Valir. Yang Benar-benar. gitu-gitu tuh. Tapi masalahnya nggak ada di tangan Geek Farm. Yang ada malah Vian ini dengan adanya satu buah Holy Healing yang bisa nambahin movement speed juga, itu malah didorong balik sama Aether nih. Betul. Karena ya playstyle-nya bayangin ya mau game ketiga ya 3 game totalnya 1,5 match Aider selalu melakukan hal tersebut itu yang menjadi keuntungan tapi enhancement-nya lumayan sakit adanya dimajuin juga dia dengan Shadow Stampede malah ada Blessing 2 juga menuju ke depan Vian dengan darah satu bar lagi dia flicker ke belakang tapi sepertinya dia tidak bisa selamat karena enhancement juga langsung memfollow up membuat Exort-nya tumbang tapi lihat Rensa dia mencoba untuk membuka weakness-nya Aider tapi Aider cukup pintar sang panda seperti cicak nempel di tembok Meluk tembok aja pokoknya ya. Dan itu space yang banyak juga sebenarnya buat Pranata tahu kok. Betul. Dia kayak sekarang sama lagi ya, free lagi ngedapetin laningnya karena tugas dia cuma satu, dorong lane aja. Tinggal nunggu inisiasi yang dibuka sama Aether atau mungkin Banana yang loncat ke belakang. Seperti Kolius ya tugasnya cuma satu, mencintai istriku. Untung sebut tuh nama istrinya. Iya. Untung kesebut istriku. Kalau enggak, aduh. Kalau karena mencintai dia, aku ngawasin bakal ternyata. tanya dia Kemarin ternyata siapa nih. nonton. Oh dia Terus nonton. dimarahin Hai Cimel. terus ya katanya terus ya. Kalau lagi kerja alasannya kerja ya, tapi Oh. sambil gitu set boy mulu, Sambil gombalin sad orang mulu. Aduh lu buat ngomongin Cece tahu. Dan kali ini lihat Adam bakal coba bertahan ternyata di lini yang sudah mulai tadi diharas sama Warlordnya tapi dibalikin keadaan dengan adanya satu buah Inferno di tangan Adam. Ini membuat Adam tidak bisa untuk ditumbangkan dengan cukup mudah kok. Dan malah Warlord yang agak kesulitan tadi ya. Karena pemain-pemain dari Gifan juga udah ngumpul tuh. Sabrak-abrak. Daripada dia enhance chain masuk ya kan, tiba-tiba dibalikin momennya. Nah itu yang Makanya. nggak mau lah, dia nggak mau ngasih selak gitu ya buat ke Geek Fam Junior. Dan Betul. lagi ini hanya objektif lordnya diambil lagi dan nggak bakal ada kontes seperti dari Geek Fam Junior karena kunci dari Geek Fam Junior itu atau winning condition di Rensa sama Aboy cuy. Iya. Kalau di late game di atas menit 14 aja mungkin Rensa sama Aboy cuy baru bisa menunjukkan taringnya mau. Iya, tapi aku salut sih sama Geekfam, mereka mainnya juga disiplin sih kok. Kayak nggak terlalu gegabah untuk kayak keculik satu-satu, kecuali memang posisinya kayak misalnya ada split push ya yang dilakukan sama Geekfam dan Arkisana peka akan hal itu. Komsnya jalan gitu loh dari kedua tim. Nah masalahnya sekarang Lorde ini bakal berjalan menuju ke area bawah yang dimana kalau kita ngelihat dari segi network ini berbeda 6.000. Dipegang yang paling kaya itu di tangan seorang Pranata ya, itu dengan 7.900 hampir 8.000 duitnya ini nggak tahu dia nyolong dari mana, dari Pranata sendiri dan bahkan dari Warlord juga udah punya satu buah Calamity Reaper yang bakal memberikan sedikit damage. Dan kali ini dari Arkisana seperti yang Kolius bilang, mereka udah main pokoknya objektif aja, nggak peduli sama war jangka panjang. Kalau mereka bisa nunggu inisiasi Aether-nya connect baru mereka masuk. Betul, karena kalau enggak itu bakal bahaya banget
That's why Lordnya pun sudah mulai datang menuju ke arah base bottom turret. Bahkan enhance tadi dibuka Aether dengan hit spin yang ngusir teman-teman Geek Fam Junior supaya mereka nggak bisa nge-cover base bottom turretnya. Tapi belum selesai, minion pun masih terus berdatangan. Dan dari RRQ Sena belum mau pulang, maunya bergoyang. Maunya bergoyang saja di depan base dari Geek Fam Junior. Dan kali ini sama dengan tempo yang sama dengan eksekusi dan bahkan skenario yang sama dari RRQ Sena. Ketika mereka udah dapetin turret, outer dan juga innernya, mereka bisa ngegerayangin ini semua jungle milik Geek Fam Junior. Dan membuat Geek Fam Junior secara nggak langsung harus masuk kandang terus nih kok. Betul. Kayak ini namanya formasi kura-kura mau. Kura-kura? Bersembunyi dalam tempurung, mau nggak mau? Iya bener juga sih, nggak salah. Oh jadi yang kura-kura Geek Fam. Iya, lagi Coba turtling. ganti logo. Iya, Lagi nggak turtling. gitu. Oh nggak gitu. Kura-kura tapi- pakai kacamata keren juga, kura-kura ninja ya. Dan kali ini pemain dari RRQ Sena mereka masih cukup disiplin tentunya daripada mereka ke pick off. Dan bahkan dari Aboichi ini udah mulai berasa juga nih bad impact dan bad assist-nya connect ke arah Aether. Jadi Oh. kayaknya Aether masih butuh satu mungkin item yang bisa ngasih bench defense Iya. untuk menahan damage dari Aboichi yang baru aja jadi Divine Glaive. Dan penetration dari seorang Aboichi ini bahkan lebih berasa lagi karena Divine Glaive kita tahu ya ini bakalan perih Pedas banget. banget ya kan. 35% magic penetration. Gila sih, sekali bad impact selebeo gitu kan. Sakit iya, banget. makanya. Selebewan kedua, selebeo lagi gitu. Oh, ini kayaknya Aether belum bikin Athena Shield ya? Lagi, Siapa? lagi Belum. on the way kayaknya. Belum, dia masih ada dominance ice, Dia udah ada item yang molten buat essence. Molten Essence ini bisa dibuat ke arah Rob apa tuh? Curse Helmet bisa. Ya, itu ada dia udah robnya nih udah dibuat kan. Oh iya, Silence rob. Rob. Ya, silence oke. robnya udah dibuat. Either dia mau Oracle atau dia mau Athena Shield, tergantung sih. Yes. Tapi kalau melihat adanya Cecilion, kayaknya jawaban terbaik itu sebenarnya Athena Shield. Tapi Athena Oracle Shield. juga not bad karena ketika dia pakai body slam dia bakal dapetin absorb ability tambahan kan. Regen juga ya sebenarnya. Penambah regennya juga lumayan sih sebenarnya. Blazing Duetnya cancel. Ya kan? Oh enggak, kira Enggak. lagi Blazing Duet. Ternyata itu battle dari match doang. Kaget Dia- Kolius. Ini apa TP kok TP. Iya. Dan tentunya dengan Arkisan yang bisa berhasil untuk dapetin Lordnya yang kedua ini akan menambah langkah dan daya dobrak untuk Arkisan masuk ke area base dari Geek Farm Oke. Junior. Ada ampun langsung loncat. Itu kayak ini gak sih mau Apa tuh? kayak lagi jalan di kebon terus kayak ada kodok di rumput nggak sengaja kodoknya loncat gitu. Udah mau loncat aja deh pokoknya ya ngeliatin Aether. Ini antara yang loncat Aether atau si Adam ya? Adam sih tadi kan ngumpet di rumput ketahuan Aether dijepit nanti yang ada. Dua-duanya bisa loncat soalnya kok. Dan Oh bocil enggak, nih Akai boy. sekarang nyeruduk. Oh nyeruduk. Headbutt ya. Oh iya bener juga. Menggulung. Oh, Di apa ngegelundung. namanya? Di sliding, Sundul. disundul, benar bahasanya disundul. Astaga, Mochan. Aduh. Dan Lordnya masuk ke area bawah tentunya yang dimana inhibitornya sudah bolong untuk Geek Farm Junior. Dan Arkisana sepertinya masih dengan skema yang sakit. sama ya, yaitu split push yang akan dilakukan di lini tengah dan juga lini atas. Tentunya membuat Lord ini masih bisa melenggang kangkung, tapi ternyata Geek Farm mereka bermain dengan cukup pintar menurut aku karena mereka clear atas dan bawahnya sehingga turretnya nggak akan bisa dipush. Tapi Ini dia Demonic Force Altar juga sudah boleh dibuka Blazing Duet menuju ke arah belakang sana membuat Geek Fam-nya semua langsung mundur gerak jalan dan lihat base-nya RRQ Sena take the game one. itu entah gimana ya,